Efek domino akibat Carlo Ancelotti pindah dari Real Madrid. Bursa transfer pelatih semakin memanas menjelang akhir musim 2024-2025. Real Madrid memicu awal dari efek domino transfer pelatih dengan keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan Carlo Ancelotti. Tim asal ibu kota Spanyol ini mengalami musim yang kurang memuaskan di 2024-2025. Los Blancos hampir dipastikan akan menutup musim tanpa meraih satupun gelar setelah mengalami kekalahan dari Barcelona dalam laga El Clasico. Pertandingan tersebut menjadi laga terakhir bagi Real Madrid di bawah arahan Ancelotti yang telah disepakati sejak awal. Meskipun kontrak Ancelotti dengan klub masih berlaku hingga Juni 2026, Real Madrid telah memilih Xabi Alonso sebagai pengganti. Dengan demikian, posisi pelatih Bayer Leverkusen pun menjadi kosong. Namun, efek domino dari keputusan ini tidak berhenti di situ saja. Berikut ulasan selengkapnya, gengs. Cesc Fabregas menggantikan posisi Xabi Alonso. Xabi Alonso dipastikan akan menjadi pelatih Real Madrid. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Xabi Alonso telah menandatangani kontrak selama 3 tahun yang berlaku hingga Juni 2028. Dengan kepergian Alonso, posisi pelatih Bayer Leverkusen kini menjadi kosong. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah, sehingga Leverkusen kini tengah mencari sosok yang cocok untuk menggantikan Alonso. Bayer Leverkusen berencana untuk menjadikan Cesc Fabregas sebagai pelatih baru mereka. Mengingat keduanya berasal dari Spanyol, Leverkusen berharap Fabregas dapat mencapai prestasi yang sama seperti Alonso. Terlebih lagi, Fabregas telah menunjukkan keberhasilan saat melatih Como. Saya ingin menyerahkan ini kepada Como, maka jelas saya sangat menyukai semua orang, sangat terlibat dalam masa depan mereka juga. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatakan sesuatu, ucap Fabregas. Apakah saatnya Davide Ancelotti untuk mandiri? Como telah mempersiapkan diri jika Cesc Fabregas memutuskan untuk meninggalkan klub. Dalam hal ini, mereka sudah menyiapkan Davide Ancelotti sebagai pengganti yang potensial, terutama jika Fabregas menerima tawaran dari Bayer Leverkusen. Davide Ancelotti yang merupakan putra dari asisten Carlo Ancelotti di Real Madrid telah membangun karirnya dengan mengikuti jejak sang ayah di berbagai klub. Ia pernah menjabat sebagai asisten Carlo di PSG, Bayern Munchen, Napoli, dan Everton. Meskipun Davide mungkin menjadi kandidat asisten ayahnya di timnas Brazil, kesempatan untuk bergabung dengan Como bisa menjadi langkah yang tepat bagi Davide untuk memulai karirnya secara mandiri. Selain Fabregas, Erik ten Hag juga disiapkan jadi pengganti Xabi Alonso di Leverkusen. Bayer Leverkusen mulai gencar mencari pelatih baru. Selain Fabregas, salah satu nama yang diincar adalah Erik ten Hag. Ten Hag masih tanpa klub sejak didepak Manchester United pada 28 Oktober 2024. Leverkusen dikabarkan meminati jasa Ten Hag karena pria asal Belanda itu terkenal mampu memoles para pemain muda. Erik ten Hag sebelumnya mampu membawa MU raih titel Piala FA dan Carabao Cup di 2 musim masa baktinya. Sebelumnya lagi di Ajax, Ten Hag sukses sabet titel 3 kali juara Eredivisie dan 2 kali KNVB Cup. Ten Hag pun tidak asing dengan kultur Bundesliga. Ten Hag pernah masuk dalam tim pelatih Bayern Munich di era Pep Guardiola pada tahun 2013 hingga 2015. Xabi Alonso jadi pelatih Bayer Leverkusen sejak tahun 2022. Musim 2023-2024 kemarin, Alonso sukses torehkan sejarah klub dengan pertama kalinya dia Westhoff raih titel Bundesliga. Capaiannya makin spesial karena Alonso juga bawa Leverkusen menangi DFB Pokal. Mampukah Ten Hag bisa lanjutkan capaian Alonso? Jika Ten Hag jadi dikontrak lo ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang spesifik tentang Don Carlo. Carlo Ancelotti merupakan salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola klub. Hingga saat ini ia telah mengoleksi 31 gelar bergengsi sepanjang karir kepelatihannya. Pelatih asal Italia ini baru saja diumumkan sebagai pelatih tim nasional Brazil oleh Federasi Sepak Bola Brazil. Ia menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2026.
Ancelotti juga tercatat sebagai satu-satunya pelatih yang pernah meraih 5 gelar Liga Champions. Ia menjadikan Real Madrid sebagai panggung utama keberhasilannya di kompetisi Eropa. Karir kepelatihan Ancelotti mulai pada tahun 1992 sebagai asisten pelatih timnas Italia di bawah Arrigo Sacchi. Bersama Sacchi, ia mencapai final Piala Dunia 1994. Perjalanan klub-klub yang pernah dilatih. Setelah menjadi asisten di timnas Italia, Ancelotti memulai karir klubnya bersama Reggiana di Serie B. Dalam satu musim, ia sukses membawa Reggiana promosi ke Serie A. Ia kemudian pindah ke Parma, namun tidak meraih gelar selama masa tugasnya. Pada tahun 1999, Ancelotti menjadi pelatih Juventus dan hanya memenangkan piala Intertoto. Kiprah Ancelotti kemudian berkembang pesat setelah bergabung dengan AC Milan pada 2001. Ia bertahan di San Siro selama 8 tahun dan membangun reputasi sebagai pelatih kelas dunia. Setelah memimpin Milan, Ancelotti banyak menerima tantangan melatih di luar negeri. Ia kemudian menjadi juru taktik Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Napoli, Everton, dan Real Madrid. Statistik di level klub. Sepanjang karirnya di klub, Ancelotti mencatatkan lebih dari 1.400 pertandingan. Ia memiliki rasio kemenangan tinggi bersama klub-klub besar seperti Real Madrid dan Milan. Di Milan, Ancelotti mencatatkan 238 kemenangan dari 420 pertandingan. Sementara di Real Madrid dari tahun 2021 hingga 2025, ia memimpin dalam 225 laga dan memenangkan 161 di antaranya. Kiprahnya juga terbentang di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih top lintas negara. Tak heran, ia menjadi satu-satunya pelatih yang pernah menjuarai liga di 5 top Eropa. Dominasi di Liga Champions. Prestasi terbesar Ancelotti datang dari ajang Liga Champions. Ia memenangkan 5 trofi, 2 bersama Milan pada tahun 2003 serta 2007, dan 3 bersama Real Madrid pada tahun 2014, 2022, dan 2024. Ancelotti menjadi bagian dari kelompok elit yang pernah memenangkan Liga Champions sebagai pemain dan pelatih. Nama-nama lainnya termasuk Johan Cruyff, Pep Guardiola, dan Zinedine Zidane. Dalam 218 pertandingan Liga Champions, ia mencatatkan 124 kemenangan dan hanya 47 kekalahan. Catatan ini menjadikannya pelatih paling sukses dalam sejarah kompetisi tersebut. Bertabur gelar. Ancelotti telah memenangkan total 31 trofi sebagai pelatih di level klub. Gelar pertamanya adalah Piala Intertoto bersama Juventus pada 1999. Ia lalu meraih kesuksesan besar bersama AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, dan Real Madrid. Bersama Chelsea, ia memenangkan Premier League dan Piala FA pada musim 2009-2010. Salah satu prestasi terbesarnya adalah memenangi La Liga dan Liga Champions secara bersamaan pada musim 2021-2022 bersama Real Madrid. Terakhir, ia menutup musim 2023-2024 dengan gelar Liga Champions dan Piala Super Eropa. Patut kita tunggu gebrakan Don Carlo di timnas Brazil. Apalagi ia juga bakal memoles beberapa anak asuhannya di Madrid, salah satunya Vinicius Junior. Kolaborasi yang akan bersemi lagi di timnas Brazil. Mereka punya koneksi yang bagus. Di bawah kendali pria Italia, talenta Vinicius secara khusus berkembang sangat pesat. Vinicius Junior telah menjadi salah satu kunci musim-musim ini Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir. Kini, babak baru dalam kisah ini akan segera dimulai. Keduanya akan bersatu kembali di timnas Brazil. Di bawah arahan Ancelotti, Vinicius menjelma menjadi salah satu pemain paling berbahaya di dunia. Dalam 197 penampilan, pemain lincah ini telah mengoleksi 90 gol dan 67 assist untuk Los Blancos. Angka-angka ini bukan sekedar catatan statistik, melainkan cerminan dari kepercayaan dan kebebasan yang diberikan Ancelotti kepada Vinicius. Pelatih asal Italia itu mampu memoles bakat mentah Vinicius menjadi senjata mematikan. Sinergi yang telah terbukti di level klub
akan dibawa ke panggung internasional. Carlo Ancelotti telah ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Brazil dan Vinicius Junior akan menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Seleção. Meskipun statistik Vinicius bersama Brazil belum semeledak di Real Madrid, kedatangan Ancelotti diyakini akan membawa perubahan signifikan. Kehadiran pelatih yang telah memahami betul potensi dan gaya bermain Vinicius diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusinya untuk timnas Brazil. Ancelotti tahu persis bagaimana cara memaksimalkan kecepatan, dribbling, dan naluri gol Vinicius. Ia juga memiliki kemampuan untuk membangun taktik yang mengakomodasi kelebihan sang pemain. Gimana nih gengs pembahasan menarik kali ini? Apakah Don Carlo bakal membuat Brazil memulangkan trofi Piala Dunia pada 2026 mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.